Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melaksanakan segala rencananya dan terlihat di dalam sejarah yang telah dilalui oleh dunia ini. Dan ketika saudara dan saya mulai memperhatikan sejarah-sejarah yang ada yang telah dilalui itu, saudara dan saya bisa melihat akan kedaulatan Tuhan di dalamnya. Disitulah saudara, kita boleh percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jikalau kita menyaksikan sejarah dari bangsa-bangsa sampai dengan hari ini, maka saudara kita melihat ada kecenderungan sebuah bangsa itu berusaha menjaga stabilitas negaranya. Caranya adalah dengan tetap mendukung pemimpin bangsanya yang dianggap oleh bangsa itu memiliki kapabilitas yang baik. Saudara, ada kalanya pemimpin yang seperti ini di sebuah bangsa, seakan-akan dia akan memimpin bangsa itu seumur hidupnya. Kenapa, saudara? Karena mayoritas rakyat bangsa itu akan mendukung orang ini karena dianggap capable. Dan saudara, ironisnya adalah pemimpin bangsa yang seperti ini juga punya kelemahan, bahkan ada kebobrokannya. Namun saudara perhatikan, ketika kepercayaan mayoritas rakyat itu kepada beliau ini, maka kebobrokannya dilupakan atau diabaikan. Sehingga kita yang melihat kondisi bangsa itu, kita juga berpikir, apakah ada orang yang bisa menggantikan kepemimpinan daripada pemimpin bangsa itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah kita menyaksikan hal seperti ini. Namun dalam sejarah kita yang memperhatikan bahwa orang-orang yang seperti ini yang begitu kuat, yang kelihatannya tidak pernah bisa jatuh, bahkan dia seumur hidup menjadi pemimpin bangsa itu, ternyata ia jatuh, bahkan runtuh. Saudara di sini memberitahukan kepada kita, tidak ada sebuah kekuasaan yang memerintah sebuah bangsa itu yang bersifat absolut dan selama-lamanya. Alkitab berkata begini, saudara. Mazmur 33:16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudara, sesungguhnya, saudara, Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan bangsa-bangsa di dalam rencananya yang kekal. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinga berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Uzia adalah raja bangsa Yehuda dan seorang raja yang betul-betul memiliki keberhasilan di dalam membangun bangsa Yehuda. Saudara, keberhasilan Uzia membangun bangsa Yehuda, yaitu membuat bangsa Yehuda begitu memiliki totalitas sebagai sebuah bangsa. Sehingga saudara, ketika kita membaca kisah bagaimana Uzia membangun bangsa Yehuda, kita melihat dia membangun tanpa celah. Saudara, di dalam keberhasilan Uzia, kita menyaksikan bagaimana Uzia menjadi orang yang lupa diri. Dia merasa diri dapat berbuat apa saja. Saudara, dia seorang raja, dia bukan seorang imam. Namun saudara, dia juga ingin melakukan apa yang dilakukan oleh imam, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, yaitu membawa ukupan kepada Tuhan. Saudara, dia sudah ditegur oleh Azaria. Namun saudara, Uzia tidak peduli dengan teguran itu. Bahkan dia marah. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pasal yang ke-6 ini? Yang pertama, saudara, mari kita menghormati Tuhan. Seberapapun engkau berhasil dan memiliki kekuatan. Karena hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan yang absolut dan kekal. Saudara, bagian firman Tuhan ini diawali dengan kalimat yang sangat menarik. Alkitab mengatakan demikian, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, ketika kita membaca kalimat seperti ini, mungkin kita tidak terlalu peka atau tidak terlalu aware dengan apa yang terjadi. Namun berbeda jikalau bangsa Yehuda membaca kalimat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena Alkitab memberitahukan seorang raja yang bernama Raja Uzia, yang memiliki kekuasaan begitu besar, dan seorang yang berhasil sehingga dia boleh dikatakan sebagai raja yang dapat diandalkan oleh bangsa Yehuda. Saudara, Alkitab mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Artinya apa? Saudara, Uzia tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Uzia tidak lagi bertahta di tahtanya. Uzia tidak lagi bisa memberikan sumbangsi bagi bangsa Yehuda. Dan Alkitab berkata, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, kita tahu bagaimana Raja Uzia meninggal atau wafat. Saudara, ia wafat sebagai orang yang terkena sakit kusta. Saudara, sakit kusta yang dia alami adalah karena dia menjadi begitu sombong, sehingga dia mengabaikan Tuhan yang Maha Kudus. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, tidak ada sebuah kekuasaan manusia yang bersifat absolut dan selama-lamanya. Ketika kekuasaan manusia yang kelihatannya seperti absolut itu jatuh, saudara, Tuhan tetap bertahta
di atas tahta yang tinggi dan menjulang itu. Saudara, ini memberitahukan kepada kita. Saudara, seberapapun engkau dan saya berhasil dalam hidup ini, seberapapun saudara dan saya mempunyai kekuatan, seberapapun engkau memiliki jabatan yang begitu tinggi dan memiliki kekuasaan, saudara ingatlah satu hal. Engkau dan saya tidak absolut. Engkau dan saya tidak selama-lamanya. Saudara, ada yang absolut dan selama-lamanya, yaitu Tuhan. Dia bertahta dan menjulang tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, marilah kita takut akan Tuhan. Kita selalu menghormati Dia. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita cita-citakan. Saudara, semua pemberian Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kita dapatkan semata-mata karena kekuatan kita. Semata-mata karena kepintaran kita. Semata-mata karena talenta kita. Saudara, jikalau itu tidak diberikan oleh Tuhan, kita bagaimanapun tidak pernah mendapatkannya. Saudara, disitulah saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Mari kita menghormati Tuhan. Dia adalah Tuhan yang patut kita hormati dan kita taat kepadanya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa pengabaian akan berita firman Tuhan dapat merupakan tanda penghakiman Tuhan dimulai. Saudara, menarik sekali bagaimana Allah mengutus Yesaya kepada bangsa Yehuda. Allah mengutus Yesaya untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Yehuda. Saudara, secara logis kita berpikir, kalau Tuhan ingin Yesaya memberitakan firman Allah, pastilah ada orang yang mau merespon untuk percaya kepada firman Allah. Tetapi kalau saudara membaca bagian ini, ternyata tidak demikian. Ternyata Allah memerintahkan Yesaya memberitakan firman Allah untuk mengkonfirmasi betapa tegar tengkuknya bangsa Yehuda. Dan mereka punya mata, tapi tidak sanggup melihat. Mereka punya telinga, tapi tidak sanggup mendengar. Mereka punya hati, tapi tidak pernah mau memahami firman Tuhan. Disitulah saudara Yesaya bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Tuhan berkata, sampai bangsa itu menjadi sunyi sepi. Tanah tidak lagi ada orang yang tinggal di sana. Jikalau ada orang di sana, kebinasaan akan menimpa mereka. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita. Ketika seseorang mengabaikan berita firman Allah, hal itu dapat menjadi sebuah tanda penghakiman Allah kepadanya sedang dimulai. Saudara, janganlah kita pernah berpikir, kalau saya mengabaikan firman Allah, nanti pun saya masih punya kesempatan. Saudara, kita harus sangat hati-hati dengan hal ini. Karena dari bagian ini, kita mendapatkan ternyata kesempatan mendengar firman Allah hanya sekali buat bangsa Yehuda. Sampai mereka dimusnahkan oleh Tuhan sebagai disiplin bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah memberitakan firman-Nya kepada kita, pastilah Allah serius dengan berita firman Tuhan itu. Allah tidak pernah main-main. Ketika Allah melalui berita firman Allah menyatakan kasih yang begitu besar di dalam Yesus Kristus, pastilah Allah begitu serius untuk mengasihi saudara dan saya. Saudara, respons yang tepat terhadap berita firman Allah yang begitu ajaib. Kita berkata, ya Tuhan, saya kembali kepadamu. Ya Tuhan, saya percaya kepadamu. Ya Tuhan, saya mau taat kepadamu. Saudara, tidak ada respons yang lebih indah daripada kita berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saya di sini ya Tuhan, saya mau percaya kepadamu. Saudara, pengabaian akan firman Tuhan bisa menjadi sebuah tanda penghakiman Tuhan mulai berlangsung atas hidup kita. Oleh karena itu, saudara, jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang mengabaikan firman Allah. Jadilah kita menjadi anak-anak yang terkasih, yang mengenal Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan, dan merespon kepada firman, dan berkata, ya Tuhan, saya mau taat kepada firman Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan.
yang mengajar kepada kami apapun pencapaian kami, apapun yang kami dapatkan, kami harus sadar ya Tuhan bahwa bukan kami yang mampu. Dan kami tidak pernah absolut dan tidak selama-lamanya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan itu dan Tuhan itu yang absolut. Oleh karena itu Tuhan ajar kami selalu menghormati Engkau dalam hidup kami. Kami tidak menjadi sombong. Kami tidak menjadi abai kepada Tuhan. Kami tidak menjadi abai kepada firman Allah. Tapi kami menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dan percaya kepada firman-Mu dan taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Melalui firman-Mu kami diperingatkan. Supaya kami jangan sekali-sekali menghina kasih karunia Tuhan. Kami jangan sekali-sekali mengabaikan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.